Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Baik, sebelum kita mulai tabi pun, mudah-mudahan kita salam sejahtera untuk kita semua dan kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini kita akan mulai sama-sama belajar tentang kurikulum merdeka dari awal ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Baik, kita lihat slide ini. Ini adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan kebijakan kurikulum yang akan kita bahas, yaitu kurikulum merdeka. Dimulai dari dibuat 17 Februari 2022 ya. Baik. Ini implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 ini mengacu kepada ini standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan menengah ya. Kemudian dilanjutkan dengan sebelum dilanjutkan ini SKL merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan dari hasil pembelajarannya pada jenjang pendidikan, pada jenjang akhir. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Ini nomor 4 tahun 2022. Selanjutnya, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, konsep keilmuan, jalur jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi mengacu kepada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Selanjutnya ini bisa teman-teman cek di Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan dalam satuan pendidikan selama masa pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Selanjutnya, Keputusan Kepala BSKV nomor 008H KR 2022 tahun 2022, capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan umum pada kurikulum merdeka. Memuat capaian pembelajaran. Jadi dari mulai teman-teman, dari sinilah kita mulai mengenal istilah capaian pembelajaran ya, yang akan terus diterapkan di kurikulum merdeka yang akan digunakan secara bertahap. Dari mulai sini kita mengenal ini capaian pembelajaran. Memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Jadi semua jenjang sudah ada di sini, dan semua jenjang dan mata pelajaran sudah ada di struktur kurikulum merdeka. Selanjutnya, Keputusan Kepala BSKP 009H KR 2022 tahun 2022. Ini ada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Jadi kita sudah mengenal dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Kemudian di sini memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini kita ini sudah masuk tentang capaian pembelajaran dan dimensi, elemen, dan subelemen. Baik, selanjutnya
Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Nah, kita lanjutkan. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi sudah bisa dilakukan dengan kesiapan kita masing-masing ya. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak PSP. Jadi kalau yang udah ikut PSP dan 901 SMK Pusat Keunggulan SMKPK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD, SDLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas 10. Mulai tahun ajaran 2022-2023, Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Mulai dari TKB kelas 1, 4, 7, dan 10, pemerintah menyiapkan angket. Jadi kita memang sudah disiapkan angket dan kita sudah mulai masuk dan sudah selesai tahap pendaftaran di sini ya. 3 pilihan yang diputuskan Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran 2022-2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ya, ini keunggulan kurikulum merdeka, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Keunggulan kurikulum merdeka, lebih merdeka. Peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Ini ya, teman-teman. Tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi capaian pembelajaran itu jadi pedoman besar ya teman-teman nanti di kurikulum merdeka. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita disediakan platform Merdeka Mengajar, yaitu platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Di dalamnya kita bisa mengajar, kita bisa belajar, kita bisa berkarya. Untuk platform edukasi ini nanti ada di video selanjutnya. Oke. Kurikulum mereka diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media. Jadi kajian akademik, video kurikulum, dan sistem informasi kurikulum nasional. Kemudian ada media buku saku, ada buku saku platform, ada risalah kebijakan dampak penyederhanaan kurikulum. Dukungan implementasi kurikulum merdeka melalui kebijakan penyediaan buku pendidikan. Penyusunan buku ini dilakukan, penilaian buku ini juga telah mulai dilakukan. Kemudian sistem informasi perbukuan sebagai platform digital untuk mendapat layanan perbukuan bagi ekosistem perbukuan dan pengembangan kurikulum. Memberikan akses yang lebih luas, jadi bisa di-download secara daring. Memberikan kemudahan bagi para pelaku perbukuan dalam mengakses layanan sistem perbukuan. Nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau akses buku-bukunya bisa cek di sini nih.
Sini ya. Teman-teman bisa dicek di laman webnya. Nih, buku kemdikbud.go.id. Oke, selanjutnya 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Ini yang sudah kita lakukan dan sudah kita daftarkan ya. Kalau sekolah kita memilih yang pertama, mandiri belajar, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sudah diterapkan. Pilihan kedua, mandiri berubah, menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan 3, mandiri berbagi, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Ini ya, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Tinggal teman-teman milih di antara ini, di sekolahnya milih yang mana. Beragam informasi diberikan kepada satuan pendidikan yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam dan menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada banyak sekali ya. Tinggal kita ambil aja di sini, diunduh. Mempelajari ini juga sudah ada melalui video. Satuan pendidikan juga bisa lihat ini. Ya, ini juga sudah bisa dilakukan, mengisi platform belajar mereka di sini, unduh juga ada di sini, video-video juga ada tautan di sini, teman-teman, termasuk dengan mitra organisasi dan lain sebagainya bisa dicek di sini. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan perkenalan awal ya tentang kurikulum Merdeka. Sukses selalu, semangat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.